أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi di antara saudara-saudara saya kemarin ada yang kecewa. Wah, kirain semua bisa jadi pengusaha, Ustadz bakal benar-benar ngedorong semua orang bisa jadi pengusaha. Ternyata malah dibanting. Jangan jadi pengusaha kalau pengen kaya. Lu pengen apaan gitu? Ya memang kalau kemudian saudara ya ngelihatnya karena silo, enak loh jadi pengusaha ya, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Saya terus terang khawatir gitu ya. Bukan karena khawatir saudara tidak akan nyampe. Justru saya khawatir kalau saudara nyampe. Kalau saudara nyampe lalu kemudian tidak ada yang mengingatkan saudara akan terperosok. Saudara akan terperosok hingga kemudian saudara akhirnya merasa kering, jempling, gersang, ya, seperti tanaman yang tidak tersiram gitu. Ya ini mah kalimat, anggap aja kalimat abang kepada adik-adiknya, kalimat kakak kepada adik-adiknya, kalimat ustadz kepada jamaahnya begitu untuk saling mengingatkan. Karena sekali lagi saya bilang, untuk menjadi kaya sederhana kok sebenarnya. Saudara jadi karyawan pun seperti saya bilang kemarin, insya Allah saudara pengen rumah. Carilah rumah siapa yang pengen dijual, saudara cari. Lalu kemudian saudara datangin itu rumah dari jarak yang kira-kira cukup. Lalu saudara bilang sama Allah, ya Allah ini rumah pengen dijual tuh, boleh nggak ya saya punya rumah ini? Kalau boleh kasih saya duitnya ya Allah ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pergi berlalu, datang lagi besok, ente ngomong lagi sama Allah yang punya rumah itu, pergi lagi, datang lagi, ngomong lagi sama Allah, barengin dengan salawat dan seterusnya, pulang, datangin lagi terus, insya Allah punya juga gitu. Insya Allah semua orang kalau modalnya adalah Allah, maka dia punya kesempatan yang sama buat kaya, buat punya rumah, buat punya mobil, buat nikah, buat segala macam, semua sama gitu. Nggak kudu jadi pengusaha. Artinya kita harus cari alasan lain yang membuat Allah SWT betul-betul membuat saudara ini menjadi seorang pengusaha. Saudara lihat kanan kiri prihatin, teman-teman saudara belum bekerja. Saudara lihat saudara yang lain kanan kiri juga begitu. Kerjaannya morat-marit, luntang-lantung gak keruan. Lalu saudara bilang sama Allah, jadikan saya, Allah bisa punya usaha. Lalu saya bawa teman-teman, saudara-saudara bisa bekerja. Ya, itulah sebaik-baiknya niat, sebaik-baiknya kemudian tujuan. Baik, ya. Setelah lurus niat saudara, visi misi saudara benar, tujuan saudara, tapi ya, ini sekali lagi saya juga memahami ya, kalau yang judulnya bukan nafsu, itu memang buat mengencourage people itu agak kurang gitu. Kalau tujuannya saya pengen jadi pengusaha supaya saya bisa bangun masjid, itu tidak akan membakar gitu, tidak akan begitu, ya. Seminar jadi pengusaha, lalu kemudian berdiri si speakernya dan bilang, saya ingin saudara semua jadi pengusaha supaya bisa bangun masjid. Itu yang dengar begini, subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak hidup. Tapi coba kalau kemudian dipasang itu gambar mobil terbaru,
dipasang ini rumah mewah, dipasang ini. Lalu bilang, kalau saudara jadi pengusaha, saudara bisa beli ini semua. Lalu kemudian bangkit emang. Ya bangkit tuh adrenalin saudara. Apalagi pada saat saudara ngelihat, saudara ikut itu training, saudara miskin. Rumah kontrakan, 4 bulan gak dibayar. Istri, daftarnya bolong lagi. Udah deh. Padahal saya bilang, mana ada daftar kagak bolong. Kalau daftar kagak bolong, gak bisa dipakai lagi. Ya memang sih, saya akhirnya maklum juga gitu. Oke lah. Kalau memang harus juga kekayaan itu yang kemudian dikejar, saya setuju. Yang disampaikan oleh Ipo, yang disampaikan oleh Mono, yang disampaikan oleh Jody, yang disampaikan oleh Anik Sabtu, yang disampaikan oleh Satwari, yang disampaikan oleh Ozan, disampaikan oleh Jamil Aziz. Saya setuju. Jangan berhenti sampai di makhluk yang namanya mobil. Bilang sama Allah, kalau saya punya mobil, nanti saya mau begini, nanti saya mau begitu. Saya pengen punya rumah yang gede ya Allah. Salah tidak? Tidak. Tapi tambahin bobotnya, tambahin visi misinya, supaya rumah ini nanti bisa dipakai buat ngaji, supaya rumah ini bisa dipakai buat anak-anak yatim, supaya rumah ini dan seterusnya. Salah ya, makin paham ya dari pembahasan yang kemarin. Sekarang jangan dari mati Allah asli loh. Untuk jadi kaya itu, ya Allah, ya Rabb, insya Allah. Ente modal sholat malam aja, gebar-geberan 40 malam. Insya Allah udah berubah hidup ente. Kalau cuma pengen jadi kaya begitu ya, susah amat sih harus jadi pengusaha gitu. Susah amat gitu. Istiqomah aja udah sholat duhanya. Dong. Ente sholat duha sekali aja, sekali 12 rakaat udah bisa langsung bangun rumah. Iya kan? Ente sholat duhanya 12 rakaat udah langsung bisa bangun rumah, bos. Bukan di dunia, malah Allah bilang di sorga. Orang yang kalau sholat duhanya 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan buat dia rumah di sorga. Wah, langsung jadi orang kaya kan? Orang kaya di dunia belum tentu bisa bangun rumah di sorga. Ente udah punya. San gak lucu ah. Pengennya tetap punya rumah di dunia. Iya, punya rumah di dunia tinggal ikutin randonnya wisata hatian TV aja tuh. Ikut randonnya Quran aja udah. Ente mesti tahu siapa sih yang mengizinkan seseorang punya rumah mewah, punya rumah bagus, punya rumah indah, punya rumah cakep yang kagak pakai ngutang, gak pakai bayar. Allah. Tak susah amat. Come to him, talk to him. Datang pada Allah, lalu kemudian berdoalah pada Allah. InsyaAllah ya, di segmen yang berikut kita akan belajar bagaimana kemudian dengan modal doa, saudara bisa menjadi seorang pengusaha. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya akan mengajak saudara pada surah Al-Baqarah ayat 186. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Semua bisa jadi pengusaha, ya. Bab 2, judulnya apa? Modal doa. Saya nggak setuju tuh modal dengkul tuh. Modalnya dengkul. Tapi benar juga tuh, pada suatu saat saya menulis ya. Saya menulis kisah judulnya Paus Paulus Yohanes yang kedua. Itu modalnya dengkul. Ini saya baca di salah satu headline harian di ibu kota ya. Waktu Paus Paulus II ya, Yohanes itu meninggal dunia, koran ini menulis begitu. Beliau adalah seorang paus yang modalnya itu dengkul. Saya tuh sempat nanya begini ya, dalam hati gitu ya, maksudnya apa sih modal dengkul ya? Apa jadi ketua kelompoknya, ketua jemaatnya emang gak pakai duit, gimana? Masa sih kan jadi ketua MUI juga, jadi ulama juga tidak pakai duit. Semua pakai ilmu, pakai kinerja, pakai amal soleh, pakai kemudian kebaikan-kebaikan dia kepada Allah, Rasul dan umat. Penasaran saya beli, apa maksudnya modal dengkul? Ternyata benar. Jadi disebut bahwa Paus Paulus yang kedua ini ada apa aja. Nih lihat nih, coba kameranya dilebarin. Kameranya dilebarin dulu. Kamera dilebarin. Nih, kenapa disebut Paus Paulus II itu modal dengkul? Ternyata dia begini. Asal ada masalah nih, dia begini nih. Oh, rupanya ini nih. Dipakai buat berdoa. Paham gak lo? Ini maksudnya modal dengkul. Modalnya dengkul. Dengkulnya itu ditaruh di lantai buat berdoa. Nah, kita jangan mau kalah dong mestinya kan. Jadi pengusaha itu andelin ini doa.
Jelas doa bukan satu-satunya, tapi as a beginning, sebagai sebuah permulaan, doa ini adalah segalanya buat kita semua. Allah karim. Kita lihat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Al-Baqarah di surah Al-Baqarah Allah menyatakan kepada kita semua, dan jika hambaku bertanya tentang diriku, maka jawablah, aku ini begitu dekat. Aku akan mengabulkan semua yang meminta padaku kalau dia mau berdoa kepadaku. Ada tanah kosong peninggalan mertua ente, peninggalan orang tua ente, 3.000 meter. Lalu ente mau jadi pengusaha kontrakan. Nah, ini disebutnya kontraktor. Nah, ente kudu tahu yang ngasih tanah ini adalah Allah. Maka ente kembalikan aja kepada Allah. Ya Allah, makasih ya mertua saya mati. Ya Allah, maksudnya mati. Ya Allah, makasih ya engkau telah memberikan saya tanah kosong 3.000 meter. Rob, bagaimana caranya supaya di tanah kosong ini ada kontrakan-kontrakan? Ya Allah, saya pengen deh. Ini yang dimaksud dengan qarib. Allah ini dekat. Kenapa kita cari yang jauh? Apa yang kita cari? Bang, operasi, temen, sahabat, bos, saudara. Ini nih Allah sebut jauh. Allah mah dekat banget, bos. Di dalam suratul Waqi'ah, di dalam surah Al-Waqi'ah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami ini begitu dekat dengan kalian semua. Di dalam surah yang lain Allah mengatakan, aku lebih dekat daripada hablul warid. Aku ini lebih dekat daripada urat leher kalian sendiri. Begitu dekatnya Allah, tapi karena kita tidak tahu Allah itu dekat, maka kita kemudian keluar dari rumah kita, keluar dari tanah ini mencari manusia. Salah besar. Kalau Anda saat ini pengen jadi pengusaha, nih modal doa. Modal doa. Allah udah garansi kita semua. Kalau kalian mau berdoa, aku akan kabulkan. Nah, persoalannya pemirsa, dari 10 orang yang pengen jadi pengusaha, 15 tidak berdoa. Iya, artinya emang nggak ada gitu lah yang benar-benar serius berdoa gitu. Coba ya, saya akan ngasih the magic word, magic doa ya, supaya saudara jadi pengusaha. Nih, ya Allah, jadiin saya pengusaha. Dah segini aja misalkan. Tapi saudara baca gitu ya, di 7 waktu. Habis sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya. 5 loh. Ditambah lagi duha dan tahajud. Begitu sholat zuhur selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan saya pengusaha. Amin. Ya, karena nggak ngerti, saudara nggak ngikutin bab tentang sholawat, saudara tidak ngikutin bab tentang hamdalah, saudara tidak ngikutin bab tentang istighfar yang mengantar doa. Anda cuma begini aja. Ya Allah, jadiin saya pengusaha. Amin. Tapi saudara rajin begitu. Lalu saudara tempuh perjalanan ini 3 hari tanpa putus, 7 hari tanpa putus, 40 hari tanpa putus, ya, 100 hari tanpa putus. Lalu di hari ke-41 saudara masuk masjid. Di tengah-tengah orang yang pada sholat Jumat gitu ya, saudara berdiri begitu sebelum ini khotib naik mimbar. Ya Allah, saya pengen jadi pengusaha. Gitu. Ntar insya Allah nanti ditarik. Ngapain sih lo?
Terus kita yang ngomong, biarin, gue udah 40 hari berdoa. Biar Allah tahu, yang lain udah pada tahu saya pengen jadi pengusaha. Biar dia nih, biar Allah nih malu kalau enggak mengabulkan. Enggak perlu begitu saudara. Allah paham maksud saudara. Nih modal doa. Kalau untuk jadi pengusaha harus punya modal, kasihan yang miskin. Kalau mau jadi pengusaha harus kemudian nungguin ada duit, kasihan yang pekerja yang dia cuman office boy dan tanda petik cumannya ya. Yang cuman sopir, semua punya hak karena doa ini bisa dimiliki sama yang kaya dan bisa juga dimiliki sama yang miskin. Tetaplah bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati Anda. Pemirsa, ya jagain itu anak-anak saudara dari tanggal-tanggal yang rawan. Jagain keluarga saudara dari tanggal-tanggal yang rawan. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Maksudnya apa Ustaz? Jaga di tanggal-tanggal yang rawan. Jagalah keluarga kalian dan diri kalian dari api neraka. Termasuk tanggal yang rawan adalah Valentine. Maaf ya, saya sama malam tahun baru tuh begitu. Berapa juta kemudian perzinahan terjadi di seluruh jagat ini. Ustaz, nggak malam tahun baru gue banyak. Iya, tapi banyak yang niat. Di malam tahun baru tuh jadi malam di mana setan terbahak-bahak gitu. Ya, kemudian minum, mabok sepanjang malam, kemudian dia berpesta pora, subuh lewat. Maaf ya pemirsa, jawab yang jujur. Jangan kata malam tahun baru, malam takbiran aja. Subuh lewat, Idul Fitri lewat, zuhur lewat, lu bangun asar, salat maghrib, aku. Saya jangan nuduh dong. Ya kalau emang ente enggak ya jangan tersinggung. Bagaimana lagi kemudian malam tahun baru, Ustadz mau bagaimana orang? Makanya saya bilang iya, jagain dari tanggal-tanggal yang rawan termasuk hari ini, hari Valentine. Ustadz emang gak setuju? Kagak sih mah. Buat kita sih ya, tiap hari hari Valentine. Ustadz jangan begitu dong, gak pernah muda ente. Justru karena saya pernah muda, saya ngasih tahu sama yang muda, jangan sampai kemudian banyak kecelakaan. Umur masih pada 10-11 tahun, tapi udah pada berzina. Umur masih pada tangeh, ya ngejepret cicak aja dia belum bisa, tapi udah pada kemudian pacaran. Allahu Akbar. Jangan sampai ya, tolong nih pemirsa saya selipin nih tentang Valentine. Ya nggak ada urusannya juga saya dengan Valentine, tapi saya ingin mengingatkan banyak generasi muda Muslim yang kemudian jadi kacau-kacauan. Kembali kita kepada materi kita. Modalnya doa. Saya nggak ngomong bohong pemirsa. Nggak ngomong bohong. Buktiin sendiri. Ini tanggal berapa? 14 Februari. Nih, ente jalanin deh kira-kira 4 bulan deh. Atau bahasa saya mah coba jalanin 40 hari dah. Ini kan nggak sampai 4 bulan nih. 30 lebih 10 begitu. Sebulan lebih 10 hari. 14 Februari jatuh-jatuhnya 24 atau 25 Maret. Saudara istiqomah gitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya gitu. Itu bibit-bibit cahaya-cahaya, sinar-sinar, peluang-peluang, harapan-harapan saudara menjadi pengusaha ini akan terbuka. Sederhana kan, simple kan? Ya Allah, jadikan saya seorang pengusaha. Dah. Nanti itu ya, urusan modal jadi urusan Allah, urusan cara jadi urusan Allah, urusan mitra jadi urusan Allah, urusan kemudian bagaimana ikhtiarnya urusan Allah, bagaimana ceritanya urusan Allah. Insya Allah besok Rabu kita akan perdalam tema ini, insya Allah mudah-mudahan supaya pemirsa betul-betul kemudian benar-benar bisa menjadi pengusaha. Betapapun saya mencintai teman-teman, sahabat-sahabat saya yang kemudian bergerak menjadi pengusaha supaya bisa lebih banyak lagi masalah dan manfaat buat orang lain. Sekali lagi, rasa hormat saya buat teman-teman saya yang saat ini sedang berjuang untuk kemudian menjadikan Indonesia menjadi lebih banyak lagi pengusahanya. Mas Ipo dan kawan-kawannya, Mas Sabtuari dan kawan-kawannya, Mas Mono dan kawan-kawannya, Mas Jody dan kawan-kawannya, kemudian Mas Ozan dan kawan-kawannya, Mas Jamil Zaini dengan kawan-kawannya semua. Karena kita harus bergerak supaya menjadikan lebih banyak lagi Indonesia memiliki pengusaha. Terima kasih, sampai ketemu pemirsa. Mohon maaf lahir dan batinnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.